Menjaga keluarga dari api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Nice to see you again today. And we come back again on our English lesson. Dan pada kesempatan kali ini, Ustaz akan membahas tentang family tree. Okay, but before we start our class, let's open it by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung chapter kedua. Dan pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai family tree dalam bahasa Inggris. Oke, ingin tahu? Langsung saja kita mulai. Di belakang Ustaz sudah saya tuliskan family tree, ya, identik dengan pohon di sini ya. Jadi family tree artinya pohon keluarga. Ya, walaupun namanya pohon keluarga, tidak berarti ini berbentuk keluarga pohon atau pohon yang punya keluarga gitu ya. Nah, jadi di sini maksud dari pohon keluarga adalah urutan atau silsilah dalam berkeluarga, namun dalam bahasa Inggris. Apakah ada family tree dalam bahasa Indonesia? Ada ya, sama saja. Hanya saja di sini bedanya kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita mulai saja. Family tree dibuat dari silsilah keluarga yang paling tua. Jadi kalau di sini kita mulai yang paling tua adalah grandfather and grandmother, kakek dan nenek. Dan mereka ini adalah parents of our father and mother. Ya, parents of our father and mother, orang tua dari kedua orang tua kita. Ya, orang tua kita punya orang tua, maka disebut grandfather dan grandmother. Oke, jadi di sini perhatikan yang Ustaz ingin fokuskan adalah garis yang menghubungkan antar setiap anggota keluarga ketika dalam sebuah family tree. Garis yang menghubungkan setiap anggota keluarga di sini berperan sangat penting untuk ketika kita membaca family tree tersebut. Ya, hubungan atau garis yang lurus ke bawah itu menandakan bahwa orang tersebut berada dalam satu garis keturunan langsung. Ya, satu garis keturunan langsung atau bisa disebut sebagai saudara kandung. Ya, saudara kandung atau saudara-saudara. Nah, di sini grandfather and grandmother itu menikah, ya, dari mendata ini menikah. Lalu mereka grandfather and grandmother punya anaknya 3, lihat garisnya turun ke bawah. Jadi keturunan langsungnya adalah father, uncle, jadi father, bagi ayah kita. Lalu anaknya ayah, saudara laki-laki ayah disebut uncle. Lalu saudara perempuan ayah disebut aunt atau bibi. Nah, lalu father menikah, get married to mother, menikah dengan ibu. Ya. Lalu di sini uncle menikah dengan aunt, jadi istri dari paman disebut bibi juga. Dan suami dari bibi juga disebut paman atau uncle. Oke, lalu di sini father and mother menikah. Lalu perhatikan garisnya, menikah, mendatar, lalu turun ke bawah. Garis keturunan langsungnya adalah me, saya di sini, berarti kita ya, kita anggap di sini kita posisikannya. Lalu saudara anak laki-laki dari ayah dan ibu kita disebut brother. Lalu anak perempuan dari ayah dan ibu kita juga disebut sister. Jadi brother dan sister adalah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Oke, nah ternyata uncle dan aunt ini menikah. Lalu mereka have 2 children, punya 2 anak. Nah, anak dari uncle dan aunt ini disebut sebagai cousins, ya, sepupu. Walaupun mereka ikhwan atau akhwat, mereka disebut cousins. Jadi tidak mempermasalahkan gendernya, apakah ikhwan atau akhwat. Lalu di mana yang disebut sebagai nephew dan niece? Ada yang tahu nggak? Ya, nephew dan niece artinya keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Itu bisa kita lihat jika nanti kita mengubah sudut pandang, misalnya paman dan bibi kita ini atau saudara laki-laki dari ayah ini melihat kita, ya, melihat kita ini sebagai keponakannya. Karena keponakan itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan dari saudara kandung kita. Ya, atau contoh sederhananya misalnya begini, bagi kalian yang sudah punya kakak atau abang yang sudah dewasa, lalu mereka menikah punya anak laki-laki, maka itu disebut sebagai nephew atau keponakan laki-laki. Jika anaknya perempuan maka disebut niece atau keponakan perempuan. Begitu pula uncle dan aunt yang melihat kita di sini atau di sini, ya.
kalau kita secara sebaya menyebut mereka ini cousin sepupu, tapi jika paman dan bibi ini melihat ya anak dari saudara kandung satu sama lain, maka disebut nephew atau niece. Nah, itulah ya anak-anak cara membaca family tree dalam bahasa Inggris, karena basicnya dasarnya sama seperti di bahasa Indonesia, hanya saja ungkapannya berbeda ya. Nah, di sini kalian bisa belajar bagaimana cara menuliskan family tree untuk keluarga kalian nanti menggunakan bahasa Inggris tentunya ya. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit penjelasan tentang family tree digabung dengan beberapa kosakata berkenaan dengan family members. Hopefully you can practice it at home, and thank you so much for your attentions. Let's close our class by saying Alhamdulillah Alamin. Don't forget to keep practicing at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.